Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Anissa Idris dengan NIM B1A125026. Saya berasal dari kelas A, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Baik, di sini saya ingin menerangkan tentang bab 6, kedaulatan teritorial. Bab 6, kedaulatan teritorial. Bab ini menjelaskan bahwa kedaulatan negara berkaitan erat dengan wilayah sebagai unsur utama negara, meliputi darat, laut, udara, dan ruang angkasa, serta cara perolehannya menurut hukum internasional. Yang pertama, saya ingin membahas yaitu wilayah daratan. Wilayah merupakan unsur esensial negara untuk menjalankan kedaulatan atas orang, benda, dan peristiwa hukum. Namun, negara memiliki kewajiban tidak menggunakan wilayahnya untuk merugikan negara lain. Terdapat di pasal 7 Draft Deklarasi PBB tahun 1949, yaitu tidak mengakui wilayah yang diperoleh dengan kekerasan. Terdapat juga di pasal 12 Draft Deklarasi PBB tahun 1949. Di Indonesia, pengaturan wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yaitu yang bertujuan yang pertama menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Yang kedua, yaitu menegakkan hak berdaulat dan mengatur pengelolaan wilayah dan perbatasan wilayah Indonesia. Perbatasan wilayah Indonesia itu mencakup darat, perairan, dan dasar laut, dan juga ruang udara beserta sumber daya di dalamnya. Wilayah daratan dapat berupa wilayah awal maupun tambahan. Indonesia itu memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Cara perolehan wilayahnya yaitu yang pertama tuh ada okupasi. Apa sih okupasi itu? Okupasi itu penguasaan wilayah terra nullius dengan syarat penemuan niat menguasai tindakan efektif, yaitu prinsip efektivitas. Efektivitas itu harus berupa tindakan administratif, bukan kekerasan, sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan seperti kasus Palmas, terus Kleppan Island, Esther Greenland, dan Sipayan Liechtenstein. Yang kedua ada aneksasi. Aneksasi itu pengambilihan wilayah dengan kekerasan. Saat ini dilarang karena bertentangan dengan Calibrate Page tahun 1928 melarang perang. Yaitu yang kedua ada pasal 2 ayat 4, yaitu pelagam PBB, dia itu larangan penggunaan kekerasan. Deklarasi Hubungan Persahabatan tahun 1974, wilayah tidak boleh diperoleh dengan kekuatan. Baik, yang ketiga itu ada agresi. Apa agresi? Agresi itu perolehan wilayah karena proses alam. Misalnya tuh muncul pulau baru, tidak memerlukan tindakan formal negara. Terus yang keempat ada preskripsi, perolehan wilayah melalui penguasaan damai dalam jangka panjang dengan syarat dilaksanakan sebagai negara berdaulat, berlangsung terus-menerus dan damai, yaitu harus bersifat publik ya. Selain itu dikenal referendum sebagai penentuan wilayah berdasarkan kehendak rakyat. Seperti contohnya tuh Kepera tahun 1609, resolusi PBB nomor 2504 tahun 1969, referendum Timor tahun 1999, dan juga yang selanjutnya ada wilayah laut. Wilayah laut diatur dalam UNCLOS tahun 1982 dengan 8 zona. Yang pertama perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, terus zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen, laut lepas, kawasan dasar laut internasional. Di laut teritorial, negara memiliki kedaulatan, tetapi harus menghormati hak lintas damai, yaitu pelayaran tanpa mengganggu keamanan negara pantai. Terus selanjutnya ada wilayah udara. Wilayah udara adalah ruang di atas darat dan laut negara. Kedaulatan negara bersifat penuh dan eksklusif, tidak ada lintas damai bagi pesawat asing. Dasar hukumnya pasal 1 Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago tahun 1944, negara berhak mengatur, membatasi, bahkan melarang penerbangan wilayah tertentu. Itu terdapat di pasal 9 Konvensi Chicago tahun 1944. Pelanggaran dapat berakibat serius, termasuk tindakan militer.
Adapun saya mengambil contoh kasusnya, yaitu adalah pelanggaran helikopter Malaysia di wilayah Indonesia tahun 2015, yaitu terus ada penembakan pesawat sipil oleh Kuba tahun 1996 yang kemudian mendapat perhatian Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ada ruang angkasa. Berbeda dengan wilayah lain, ruang angkasa tidak dapat dimiliki negara. Diatur dalam Space Treaty tahun 1967 dengan prinsip non-operation principle, tidak boleh diklaim sebagai milik negara. Freedom of expression prinsip bebas dimanfaatkan untuk tujuan damai, namun praktiknya cenderung menguntungkan negara maju. Misalnya dalam pemanfaatan atau geostationary orbit atau GSO yang terbatas. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan tadi yaitu kedaulatan teritorial mencakup darat, laut, udara, dan ruang angkasa dengan karakter berbeda-beda. Meskipun negara memiliki kekuasaan luas, kedaulatan tersebut dibatasi hukum internasional, harus dilakukan secara damai dan sah, tidak lagi mengakui kekerasan sebagai dasar perolehan wilayah. Dengan demikian, hukum internasional modern menekankan legalitas, efektivitas, dan perdamaian dalam penguasaan wilayah negara. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.